Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Kiranya kebaikan demi kebaikan Allah senantiasa boleh terus kita alami, kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya Allah terus menghendaki kita di dalam setiap kebaikan demi kebaikan Allah yang kita alami. Allah menghendaki kita di dalamnya kita tetap bersyukur dan bersukacita di dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-40. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali akan kebesaran Allah, mengingatkan kita kembali akan kedaulatan Allah. Apa yang mustahil bagi kita secara manusia, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam konteks pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, nanti jika Bapak Ibu ada waktu boleh membaca satu perikop di dalam pasal 9 ini, boleh menjelaskan bahwa di Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita, di mana Tabita ini adalah seorang yang begitu peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ia adalah seorang yang begitu peduli dengan orang-orang yang membutuhkan akan uluran tangan. Ia adalah pribadi yang betul-betul peduli kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan akan perhatian, yang membutuhkan akan kasih sayang, bahkan yang membutuhkan akan pertolongan. Dan Tabita ini adalah seorang tokoh yang mampu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu, secara khusus bagi masyarakat yang ada di kota Yope. Dan firman Tuhan boleh menjelaskan Tabita ini meninggal dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa ketika kabar kematian Tabita ini sampai kepada Petrus, maka Petrus bersegera datang ke tempat kejadian di mana Tabita dibaringkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesampainya Petrus di tempat di mana Tabita dibaringkan, maka kita belajar beberapa hal dari Petrus, bagaimana ia menyikapi keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu, di mana di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini, Petrus menyuruh semua orang keluar dari kamar itu. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Petrus adalah ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi makna bagi setiap kita dari apa yang dikerjakan oleh Petrus ini? Saya mau katakan bagi setiap kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya untuk kita mengharapkan akan karya Allah, pertolongan Allah, maka betapa pentingnya kita memiliki ketenangan dan konsentrasi di dalam kita boleh menghampiri akan Allah, di dalam kita mengharapkan akan pertolongan Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi aplikasi bagi setiap kita dari apa yang dilakukan oleh Petrus di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi pada waktu itu, di mana ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ini merupakan tindakan yang mencerminkan akan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Rasul Petrus boleh menyadari bahwa kuasa untuk menghidupkan seseorang itu hanya datangnya daripada Tuhan, dan kita hanya merupakan agen untuk boleh mendatangkan mujizat Allah itu bagi yang membutuhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa pada saat Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan, maka keajaiban yang begitu luar biasa terjadi di dalam iman dan di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Maka Petrus memanggil Tabita untuk bangkit, dan firman Tuhan mencatat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan bahwa mata Tabita terbuka dan ia hidup kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh keajaiban dari penyertaan Tuhan yang dahsyat itu terimpartasi kepada siapa saja yang mempunyai iman. Salah satunya Petrus yang pada waktu itu yang dengan penuh iman memohon kepada Tuhan akan mujizat dinyatakan atas Tabita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bagi setiap kita pagi hari ini bahwa terkadang keajaiban Allah itu seringkali terjadi dalam situasi yang tampaknya mustahil bagi kita secara manusia.
Kematian merupakan batas kita secara manusiawi, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita secara manusia terjadi. Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, biarlah setiap kita hendaknya boleh sama mau menjadi seperti Petrus yang mau menjadi agen-agen untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyatakan kemuliaan Allah bagi yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Sehingga semua orang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang menyertai dan yang mengimpartasikan akan kuasanya bagi setiap kita. Sehingga melaluinya banyak jiwa boleh mengalami akan anugerah demi anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati dan menguatkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami boleh memiliki ketenangan dan kami terus boleh berharap penuh dan bergantung penuh kepada karya-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa sumber kuasa itu datangnya daripadamu. Dan ajar kami untuk boleh mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menerima impartasi akan kuasa-Mu. Dan impartasi kuasa-Mu itu Tuhan boleh kami impartasikan juga kepada mereka yang membutuhkan akan uluran tangan-Mu, sehingga mereka boleh menerima berkat Allah, menerima pertolongan Allah, dan menerima kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya firman-Mu pagi hari ini boleh memberikan kami pengertian lebih, sehingga kami boleh terus semakin melihat bahwa anugerah demi anugerah Allah boleh menjadi bagian kami. Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati dengan kekuatan kesehatan, sukacita dan sejahtera dari Allah menjadi bagian dari seluruh sidang jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami akan melangkah bersama-Mu dengan penuh pengucapan syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.